Trivago Hotel merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perhotelan dan berlokasi di kawasan Dago, Bandung. Perusahaan ini menyediakan layanan penginapan serta berbagai fasilitas pendukung bagi tamu. Sebagai perusahaan jasa, Trivago Hotel berfokus pada kualitas pelayanan, kenyamanan pelanggan, serta pengelolaan operasional dan keuangan yang tertib sesuai dengan prinsip akuntansi. Sebuah bisnis yang berjalan dengan baik tentunya ditopang oleh pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman memahami apa sih akuntansi itu dan bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu metodologi dan sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat, menggolongkan, menyusun, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan dari suatu unit ekonomi. Dalam perusahaan jasa, siklus akuntansi merupakan rangkaian tahapan yang sistematis untuk mencatat dan mengolah transaksi keuangan selama satu periode. Siklus akuntansi sebenarnya terdiri dari 9 tahapan yang saling berkaitan, yaitu jurnal-jurnal atau jurnal umum, ledger atau buku besar, trial balance atau neraca saldo, adjusting entries atau jurnal penyelesaian, income statement atau laporan laba rugi, retained earnings atau laba ditahan, statement of financial position atau laporan posisi keuangan, closing entries atau jurnal penutup, dan yang terakhir ada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutup. Namun pada video ini kami tidak membahas seluruh tahapan tersebut. Fokus pembahasan kami diarahkan pada 3 siklus terakhir akuntansi, yaitu Statement of Financial Position, Closing Entries, dan Post Closing Trial Balance, karena tahap inilah yang menghasilkan informasi keuangan akhir perusahaan. Setiap siklus akan dijelaskan mulai dari pengertiannya, langkah atau instruksi pengerjaannya, hingga contoh pada umumnya. Pembahasan pertama ada Statement of Financial Position. Statement of Financial Position adalah salah satu laporan utama dalam akuntansi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini ibarat foto yang diambil pada akhir periode akuntansi, yang memperlihatkan apa saja yang dimiliki perusahaan atau aset, apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan atau liabilitas, serta berapa besar hak pemilik atas perusahaan tersebut atau ekuitas. Keberadaan laporan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Investor dapat melihat apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Kreditur dapat menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang. Dan manajemen dapat menggunakannya untuk merencanakan strategi bisnis. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan bukan hanya sekedar daftar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan, kelemahan, dan stabilitas perusahaan. Adapun instruksi atau langkah-langkah mengerjakan Statement of Financial Position adalah gunakan saldo akun real dari neraca saldo setelah penyesuaian, lalu kelompokkan akun ke dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang terakhir, pastikan jumlah aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Dan inilah contoh umum dari Statement of Financial Position. Lalu, pembahasan kedua ada Closing Entries. Closing Entries adalah bagian dari siklus akuntansi berfungsi untuk mengakhiri catatan keuangan suatu periode. Akun-akun yang ditutup adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, dan prive. Mengapa harus ditutup? Karena akun-akun tersebut hanya berlaku untuk satu periode akuntansi saja. Jika tidak ditutup, maka saldo dari periode lama akan bercampur dengan periode baru, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat. Secara konsep, closing entries menunjukkan bahwa akuntansi bekerja dengan sistem periode. Setiap periode akuntansi dianggap sebagai satu bab tersendiri dalam perjalanan perusahaan. Dengan menutup akun nominal, perusahaan seakan-akan menutup buku lama dan bersiap membuka buku baru. Hal ini menjaga agar setiap periode memiliki catatan yang bersih dan dapat dibandingkan dengan periode lainnya. Closing entries juga menegaskan bahwa laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan pada periode tersebut sudah resmi dipindahkan ke ekuitas, sehingga menjadi bagian dari modal pemilik. Tujuan dari closing entries ini adalah menutup akun nominal agar siap digunakan pada periode berikutnya.
Adapun instruksi atau langkah-langkah dalam mengerjakan closing entries ini, yakni menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, lalu akun beban juga ditutup ke ikhtisar laba rugi. Terakhir, saldo laba atau rugi dipindahkan ke akun laba ditahan. Dan inilah contoh umum dari closing entries. Dan pembahasan ketiga atau pembahasan terakhir ada post-closing trial balance. Post-closing trial balance adalah dokumen yang disusun setelah semua jurnal penutup selesai dibuat. Berbeda dengan neraca saldo, biasa yang masih memuat akun nominal. Post-closing trial balance hanya berisi akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun nominal sudah ditutup sehingga tidak muncul lagi. Fungsi utama dari post-closing trial balance adalah sebagai alat kontrol. Dengan menyusunnya, perusahaan dapat memastikan bahwa setelah proses penutupan dilakukan, saldo debit dan kredit tetap seimbang. Jika ada ketidakseimbangan, berarti ada kesalahan dalam pencatatan yang harus segera diperbaiki. Selain itu, neraca saldo setelah penutupan juga menjadi titik awal bagi periode akuntansi berikutnya. Akun-akun real yang tercantum di dalamnya akan menjadi saldo awal yang digunakan untuk mencatat transaksi di periode baru. Neraca saldo ini hanya berisi akun real yang masih memiliki saldo. Adapun instruksi atau langkah-langkah mengerjakan post-closing trial balance ini adalah dimulai dengan mengambil saldo akhir akun real. Kemudian, seluruh saldo disusun kembali untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Dan inilah contoh umum dari post-closing trial balance. Ketiga siklus terakhir ini menjadi tahap akhir dalam siklus akuntansi. Dari sinilah informasi keuangan yang lengkap dan akurat dapat dihasilkan. Melalui video ini, semoga Anda dapat memahami praktik akuntansi perusahaan jasa secara lebih nyata dan terstruktur. Terima kasih telah menyaksikan.